الهجرة رحلة هادينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala, kullu nafsi dha'iqatul maut. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'ido. Wa qala al-imam Syafi'i, kam min sahihin mata min ghairi illati wa kam min saqimin asyahinan minad dahri wa kam min sigarin yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabri. Sebagaimana biasa, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Syarhus Sudur yang dikarang oleh Imam Suyuti rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif wa ruwiya anna surata tabarak man qara'aha kulla lailatin lam yadurrahul fattan. Dan diriwayatkan bahwasanya surat Tabarak, barang siapa yang membacanya setiap malam, niscaya orang yang membacanya tidak akan diganggu oleh dua malaikat pembawa fitnah. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan surat Tabarak. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang amalan-amalan yang jika diamalkan, maka orang yang mengamalkannya tidak akan mendapatkan pertanyaan kubur. Ini sudah beberapa pertemuan kita membahas ini. Kira-kira masih ingat gak amalan apa saja? Yang pertama apa? Yang pertama yaitu orang yang mati syahid. Di alam kuburnya tidak akan mendapat pertanyaan kubur. Yang kedua, orang yang melakukan riba. Masih ingat gak riba itu apa? Menjaga keamanan negara, menjaga batas satu wilayah. Jadi orang tersebut ketika meninggal dunia tidak akan mendapatkan pertanyaan munkar nakir. Kemudian yang ketiga, yang baru kemarin kita bahas apa? Orang yang wafat, yang mati dalam keadaan sakit, dan sakitnya itu disebabkan sakit yang ada di dalam. Jadi baru tiga amalan, atau bisa juga disebut tiga keadaan. Orang yang wafat dalam mengamalkan hal tersebut atau dalam keadaan tersebut, maka akan selamat dari pertanyaan kubur. Nah, sekarang Imam Suyuti membahas amalan yang keempat, yaitu istiqomah, mengamalkan atau membaca surat Tabarak setiap malam. Imam Suyuti mengatakan bahwa ada riwayat yang menyebutkan siapa orang yang senantiasa membaca surat Tabarak setiap malam, niscaya di alam kuburnya tidak akan diganggu oleh dua malaikat pembawa fitnah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Suyuti. Riwayat yang pertama, wa akhraja Juwaibiru fi tafsirihi. Al-Imam Al-Juwaibir meriwayatkan
serta menuliskan sebuah hadis di dalam tafsirnya. An Asimin ibni Abin Nujud, dari Asim bin Abi Nujud. An Zirrin ibni Hubaish, dari Zir bin Hubaish. An ibni Mas'udin, dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Qala, ia mengatakan. Jadi hadis ini merupakan hadis mauquf. Hadis yang sumbernya adalah sahabat Nabi. Karena dilihat dari sumbernya, hadis terbagi jadi 3. Ada hadis marfu, ada hadis mauquf, dan ada hadis maqtu. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi. Artinya, yang menjadi sumber hadis tersebut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadis mauquf, yaitu hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Artinya, yang menjadi sumber hadis ini adalah sahabat. Seperti hadis yang akan kita baca ini. Jadi sumbernya itu sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang ketiga, hadis maqtu, yaitu hadis yang disandarkan kepada para tabi'in. Tabi'in ini adalah generasi setelah generasi sahabat. Artinya apa? Artinya sumber hadis ini adalah para tabi'in. Nah, hadis yang akan kita bahas ini merupakan hadis mauquf. Hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Man qara'a suratal mulki. Barang siapa yang membaca surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk nama lainnya surat apa? Tabarok. Ada di awal juz 29. Kalau dalam urutan surat berarti surat ke-67. Barang siapa yang membaca surat Tabarok, surat Al-Muluk, surat yang ke-67 dalam urutan surat Al-Quran. Surat pertama di juz 29. Kulla lailatin, istiqomah setiap malam. Saya tanya, definisi malam itu apa? Malamnya dari siang terbenam matahari sampai terbit matahari. Itu namanya apa? Malam. Atau sampai terbit fajar deh ya. Sampai terbit, dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Itu waktu membaca surat Al-Muluk. Berarti boleh habis maghrib, boleh habis isya, boleh sebelum subuh. Kalau habis asar, sepertinya tidak termasuk dalam ayat ini, dalam hadis ini. Karena dalam hadis ini mengatakan kulla lailatin, setiap malam. Sementara asar itu belum masuk waktu malam. Ya. Jadi bisa dibaca setelah maghrib, setelah isya, atau ketika tahajud, atau sebelum subuh. Dan itu istiqomah setiap malam. Usima min fitnatil qabri. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah orang tersebut akan dilindungi oleh Allah dari fitnah kubur. Ini kira-kira fitnah kubur artinya apa? Maknanya apa? Jadi fitnah di sini bukan fitnah bahasa Indonesia, Pak ya. Kalau fitnah bahasa Indonesia, artinya itu adalah berbohong dan menyebarkan kebohongan itu agar seseorang merasa tersakiti. Itu namanya fitnah dalam bahasa Indonesia. Ini bisa dilihat di dalam KBBI. Kira-kira KBBI kepanjangannya apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Jadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang namanya fitnah itu adalah tuduhan terhadap orang lain. Cuman fitnah dalam bahasa Arab maknanya bukan itu. Fitnah dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Pertama, fitnah bisa bermakna syirik. Lihat surat Al-Baqarah ayat 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fitnatu asyaddu minal qatli."
Artinya apa? Artinya itu bukan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, bukan. Tapi yang dimaksud fitnah di situ adalah syirik. Perbuatan syirik lebih kejam daripada pembunuhan. Itu maknanya. Ya. Iya, bukan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ada orang yang nuduh-nuduh kita. Kemudian kita bawa ayat itu. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Salah itu ya. Ya, jadi fitnah di situ bukan fitnah tuduhan, bukan. Tapi bermakna syirik. Ada fitnah bermakna azab. Ada fitnah bermakna ujian dan cobaan. Nah, yang dimaksud fitnah kubur adalah ujian kubur atau pertanyaan kubur. Ya. Nah, jadi seperti itu. Yang dimaksud fitnah kubur, ujian kubur, pertanyaan kubur. Bukannya kita difitnah di dalam kubur, bukan. Nah, barang siapa yang membaca surat Tabarok setiap malam, maka dia akan selamat dari pertanyaan kubur. Wa man wazaba ala qawlihi ta'ala inni amantu bi rabbikum fasma'un sahhalallahu alaihi su'al munkar wa nakir. Itu hadis yang pertama ya. Yang kedua, wa akhraja an Ka'bin. Ada riwayat lain dari seorang sahabat yang bernama Ka'ab. Ka'ab atau yang disebut dengan Ka'bul Ahbar. Ini mantan pendeta Yahudi, Pak. Jadi dia itu dulu seorang pendeta Yahudi yang ahli membaca Taurat. Ahli Taurat. Kemudian beliau itu masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, beliau banyak menemukan bahwasanya ajaran-ajaran Al-Quran itu memang sesuai dengan ajaran-ajaran Taurat. Salah satunya apa? Salah satunya seperti ini. Qala, ia mengatakan, inna lanajiduha fit Taurah. Sesungguhnya kami menemukan keutamaan surat Al-Muluk ada di dalam Taurat. Jadi bukan cuma di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam Taurat pun ada. Apa kata beliau? Man qara'a suratal mulki. Barang siapa yang membaca surat Al-Muluk, surat Tabarok, kulla lailatin, setiap malam. Usima min fitnatil qabri, maka orang tersebut akan dijaga, dilindungi dari pertanyaan-pertanyaan kubur. Karena apa? Pertanyaan kubur itu sangat menakutkan. Jangankan pertanyaan kubur, pertanyaan polisi aja kadang kita apa? Iya, kita lagi naik motor, diberhentiin sama polisi, ditanya-tanya, mana SIM? Mana STNK? Ya kan? Ini kadang kita takut juga ya. Ya, takut motornya disita dan lain sebagainya, takut ditilang. Apalagi pertanyaan kubur. Kuburnya sempit, gelap, didatangi oleh dua makhluk yang sangat besar. Yang di tangan kanannya membawa palu martil yang kepalanya itu segede bukit. Besar sekali. Ini kan kita bertanya-tanya ya, waduh, kalau sampai salah jawab, jangan-jangan dipentung ini. Ini kan berarti sangat, keadaan tersebut merupakan keadaan yang sangat menakutkan. Ya. Waruya min tariq Siwar bin Mus'ab wa huwa dhaif jiddan an Abi Ishaq anil Barra yarfa'u. Ada sebuah hadis dhaif. Cuman tetap dicantumkan oleh Imam Suyuti. Kenapa? Karena hadis dhaif bisa digunakan dalam fadailul a'mal, amalan-amalan tambahan. Anil Barra, dari seorang sahabat yang bernama Al-Barra, dan beliau mengatakan hadis ini merupakan hadis Nabi, disandarkan pada Nabi, hukumnya marfu. Bagaimana bunyi hadisnya? Man qara'a alif lam mim as-sajdah. Barang siapa yang membaca surat as-sajdah. Nah, ini bukan cuman keutamaan surat
Tabarok saja yang disebutkan. Jadi dalam hadis ini disebutkan juga keutamaan surat As-Sajdah. Wa tabarakal mulki, dan keutamaan surat Al-Muluk. Qablan naum, sebelum tidur. Ini hadisnya lebih spesifik lagi. Kalau tadi yang penting malam hari. Kalau sekarang dibatasi sebelum tidur. Naja min adabil qabri, maka dia akan selamat dari siksa kubur. Wa wuqiya fattanayil qabri, dan dia akan dilindungi dari dua malaikat pembawa fitnah kubur. Jadi selain surat Al-Muluk, yang memiliki keistimewaan seperti itu adalah surat As-Sajdah. Ya. Titik, itulah 3 hadis yang dicantumkan oleh Imam Suyuti dalam menjelaskan keutamaan surat Al-Muluk. Ada satu kisah. Kisah ini saya dapatkan dari kitab Tarikh, atau lebih lengkapnya Tarikhu Madinati Dimashq. Ini agak susah ngomong ini. Tarikhu Madinati Dimashq. Artinya itu sejarah kota Damaskus. Jadi kira-kira kota Damaskus di mana, Bapak Ibu sekalian? Di Suriah, ya. Sejarah kota Damaskus ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Asakir, Ali bin Hasan bin Hibatullah, yang dikenal dengan Ibnu Asakir. Beliau wafat tahun 500-an, kalau tidak salah 571 Masehi. Jadi ketika menceritakan tentang biografi Syekh Abdullah Qurashi An-Naisaburi, dia mencantumkan sebuah kisah tentang keutamaan surat Al-Muluk. Jadi riwayatnya seperti ini, Pak. Ada seseorang yang semasa hidupnya dia senantiasa membaca surat Al-Muluk setiap malam. Ketika dia wafat, maka di alam kuburnya dia didatangi oleh malaikat Munkar Nakir. Untuk apa? Untuk dilakukannya ujian kubur, tes keimanan, tes ketauhidan. Nah, ketika Munkar Nakir mendatangi orang tersebut, tiba-tiba ada sesosok makhluk yang menghalangi Munkar Nakir. Melihat dari ciri-cirinya, Munkar Nakir langsung tahu kalau makhluk tersebut adalah jelmaan surat Al-Muluk. Maka Munkar Nakir mengatakan, "Hei, surat Al-Muluk, kami tidak ada urusan denganmu. Ya, urusan kami adalah memberikan pertanyaan kubur kepada orang yang baru saja masuk kubur. Mau tidak mau, kami harus melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau engkau ingin melakukan pembelaan terhadap orang tersebut, maka datanglah kepada Allah, mintalah syafaat untuknya." Kemudian jelmaan surat Tabarok ini langsung menghadap Allah. Dia mengatakan, "Ya Rob, wahai Tuhanku, sesungguhnya orang yang akan ditanya oleh 2 malaikatmu adalah orang yang lisannya senantiasa membaca diriku ketika di dunia. Dan orang yang kolbunya menjadi tempat bagiku saat dia di dunia. Maka aku tidak terima jikalau engkau mengazabnya." Dan pertanyaan Munkar Nakir itu merupakan bagian kecil dari azab. Kenapa? Karena setiap hamba yang memasuki alam kubur, alam yang asing baginya saat ia sendiri di alam kubur, pertanyaan Munkar Nakir merupakan pertanyaan yang akan menakut-nakuti dirinya. Aku tidak mau itu terjadi. Kalau sampai itu terjadi, engkau tetap memberi pertanyaan kepada orang tersebut, lebih baik engkau hapus aku dari Al-Quran. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Hei surat Tabarok, sepertinya engkau sedang marah." Maka kata surat Tabarok, "Bagaimana tidak marah ya Rob? Orang yang
selama ini aku ada di dalam dadanya, aku yang ada di dalam ingatannya, sekarang akan mengalami ketakutan karena ulah dua malaikatmu itu. Akhirnya kata Allah, oh ya sudah kalau begitu, aku izinkan engkau untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Katakan kepada Munkar Nakir bahwasanya Tuhan kalian berdua telah mengizinkanku untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Akhirnya surat Tabarak pun kembali ke alam kubur dan mengatakan, hei Munkar Nakir, Allah telah memberiku mandat, wewenang untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Kemudian Munkar Nakir pun meninggalkan orang tersebut. Tidak jadi memberikan pertanyaan kubur. Nah, jadi itulah keutamaan daripada surat Tabarok, surat Al-Muluk yang dibaca setiap malam. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengamalkannya, Pak ya. Karena kan keutamaannya sangat besar sekali. Karena kalau kita mengamalkan amalan yang pertama, mati syahid, itu harus pergi dulu ke Palestina, Pak Haji. Ya, emang punya ongkos ke Palestina, Pak? Ya Allah, ya Rob. Emang pahalanya gede, mati syahid. Ya. Cuman kalau ada amalan yang lebih ringan, kenapa tidak gitu ya? Yang pertama harus mati syahid, berperang melawan orang-orang kafir. Amalan yang kedua harus menjaga perbatasan negara, perbatasan wilayah dalam rangka memberikan ketenangan, perlindungan pada kaum muslimin. Kita bukan tentara. Berat juga kita. Ya. Yang ketiga, orang yang mati dalam keadaan sakit di dalam perutnya. Cuman kita mudah-mudahan sampai meninggal sehat terus dah. Betul Pak ya? Iya, pengennya mah begitu ya. Pengennya mah umur panjang, sehat, terus meninggal dalam keadaan sehat, tapi matinya mati syahid lah. Bagaimana itu? Banyak banget pengennya. Ya. Nah, jadi ternyata ada alternatif yang sangat mudah ya. Tidak perlu sakit dulu, tidak perlu jihad, tidak perlu mengorbankan jiwa raga, meninggalkan keluarga, tapi cukup istiqomah membaca surat Al-Muluk. Kadang kita mah banyak pengennya Pak ya. Amalannya dikit tapi pahalanya iya, amalannya dikit masuk surga pengen cepet Pak Haji. Jadi seperti itu. Itu keutamaan yang sangat luar biasa dari surat Tabarok. Titik sampai situ keutamaan atau hadis-hadis tentang keutamaan surat Tabarok atau surat Al-Muluk. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, setelah itu ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan wafat di hari Jumat. Cuman karena hadisnya ada beberapa hadis dan maknanya cukup luas, saya tunda pembahasannya sampai hari Jumat yang akan datang. Saya kira cukup sekian pembahasan kita.